Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 5 ya di bulan Mei 2024 guys. Dan kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini guys ya. Kalau kita lihat di sini dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan lagi ya di 2,2% guys, cukup bagus. Begitu juga untuk Fear and Greed Index meskipun masih sama dengan kemarin ya di poin 56 di area netral ya. Tapi ini mengindikasikan bahwa para investor sudah mulai masuk kembali ya ke Bitcoin guys. Terlihat dari berita yang sudah kita sampaikan kemarin ya, bahwa para investor ini sudah mulai masuk kembali ke ETF Bitcoin Spot. Oke, cukup menarik. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin bisa dibilang masih stabil seperti kemarin guys. Ada kenaikan di 1% dan masih mempertahankan harganya di 63.500-an dolar guys. Ini cukup bagus. Begitu juga untuk Ethereum, kemudian BNB ini masih belum ada pergerakan yang signifikan ya. Dan disusul juga oleh BNB dan disusul juga oleh Solana, XRP dan beberapa altcoin yang lain. Dan di sini ada yang menarik guys untuk Dogecoin ya. Nanti ada info yang bisa dibilang cukup mengejutkan juga guys. Oke, jadi kalian stay tune aja. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk pergerakan dari altcoin mungkin bisa dibilang bervariasi ya, karena memang belum ada pergerakan yang signifikan. Dan terlihat di sini untuk perubahannya itu memang ada yang merah dan ada yang hijau, tapi tidak terlalu signifikan guys ya. Rata-rata di 0 sampai 1% aja. Oke. Dan selanjutnya kalau kita lihat untuk perubahan yang terjadi ya dari pergerakan harga untuk Bitcoin dari time frame weekly-nya seperti yang sudah kita sampaikan kemarin ya. Dan hari ini ternyata untuk candle yang terbentuk sudah hijau guys, dan ini mengindikasikan bahwa ada tekanan beli yang cukup besar ya yang terjadi pada Bitcoin ini. Dan kita doakan aja semoga saja ya untuk close candle di weekly sekarang ini bisa hijau dan membentuk pola seperti ini guys, karena biasanya pola-pola seperti ini akan membuat harga atau tekanan beli ini semakin besar ya. Karena biasanya efek yang terjadi dari pola yang terbentuk, biasanya kalau seperti ini disebut sebagai doji atau mungkin hanging man, ini efeknya dengan shadow di bawah maka akan ada tekanan beli yang cukup besar guys. Dan kita doakan aja semoga aja itu terjadi dan bisa meretest lagi ya untuk harga yang kemarin di sekitar 71 dolar ya, tepatnya di area Fibonacci retracement guys. Dan kalau kita melihat dari beberapa info yang beredar, memang untuk Bitcoin ini sudah mulai bergerak lagi untuk arus masuk keuangannya ya, khususnya yang kemarin yang terjadi pada Grayscale ya. Untuk arus masuknya ini sudah mulai banyak lagi guys, dan kalau dibandingkan dengan arus keluarnya ini lebih sedikit. Begitu juga hal ini tentu saja akan men-trigger ya dari para pelanggan di aset manager yang lain, mungkin dari BlackRock, Fidelity, WisdomTree dan lain-lain. Ini juga akan ada arus masuk kembali guys ya. Ini menarik dan kita akan update lagi nanti ya. Dan untuk hari ini guys, kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik. Yang pertama, kita lansir dari harian Cryptopolitan ya. Diinformasikan di sini bahwa Michael Saylor memiliki sesuatu untuk dikatakan guys tentang hasil kasus XRP Ripple. Nah, ini menjadi sesuatu yang cukup menarik juga. Dan siapa Michael Saylor? Kalian sudah tahu lah ya. Jadi Michael Saylor mendapat kecaman dari pengacara pro XRP yaitu Bill Morgan atas komentarnya baru-baru ini ya tentang Cardano, Solana, XRP dan kripto lainnya guys. Bereaksi terhadap komentar yang dibuat oleh salah satu pendiri dari MicroStrategy yaitu Michael Saylor, di mana Bill Morgan ini telah menerbitkan sejumlah artikel di platform X yang menyerang individu pro Bitcoin tersebut guys. Oleh karena itu ya, di tengah-tengah perselisihan hukum yang terus berlanjut dengan SEC, CEO dari Ripple, Brad Garlinghouse, telah membuat beberapa komentar yang berani guys. Ketika perdebatan token terhadap sekuritas semakin meningkat, CEO dari Ripple ini tidak hanya mendukung XRP tetapi juga Ethereum dalam komentar terbarunya. Pada acara Bitcoin for Corporation 2024 ya, Michael Saylor ini sebagai seorang tokoh terkenal di industri kripto dan eksekutif di MicroStrategy membahas potensi tantangan regulasi yang mungkin dihadapi berbagai altcoin. Menurut Michael Saylor, ada kemungkinan SEC akan mengkategorikan untuk Ethereum, BNB, Solana, XRP dan juga Cardano sebagai sekuritas yang tidak terdaftar guys.
Sementara itu, prediksi ini yang dibagikan pada awal Mei telah memicu perdebatan sengit ya di dalam komunitas kripto, dan jika klasifikasi ini diterapkan, ini dapat berdampak besar pada lingkungan perdagangan dan regulasi koin-koin di Amerika Serikat khususnya guys. Dan di sisi lain ya, pengacara XRP Bill Morgan ini menyatakan ketidaksetujuannya dengan perspektif Michael Saylor tentang altcoin dan menyoroti pemahaman Saylor yang terbatas tentang pasar kripto. Morgan menyoroti perbedaan antara Ripple, perusahaan, dan XRP itu sendiri untuk tokennya ya. Dan perlu dicatat ya bahwa seorang hakim yang sebelumnya telah memutuskan bahwa XRP tidak dianggap sebagai sekuritas, terlepas dari prediksi Saylor ini ya tentang peningkatan pengawasan peraturan untuk altcoin. Dan Morgan meragukan kemampuan Saylor untuk memprediksi masa depan Bitcoin secara akurat, mengingat kurangnya pengetahuannya tentang status hukum XRP guys. Selain itu ya, Bill Morgan menyuarakan kekhawatirannya tentang dukungan Michael Saylor terhadap Bitcoin sebagai pilihan investasi yang lebih baik daripada altcoin. Morgan menyarankan bahwa dukungan Saylor untuk Bitcoin dapat dilihat sebagai promosi untuk kontrak investasi. Selain itu, ia menyoroti kemungkinan kontradiksi dalam posisi Michael Saylor, menunjukkan bahwa jika MicroStrategy menjual atau menawarkan Bitcoin, hal itu dapat dilihat sebagai perjanjian investasi seperti transaksi altcoin di pasar sekunder guys. Pada hari Kamis ya, 2 Mei 2024, saat berbicara di konferensi MicroStrategy World 2024, dia membuat beberapa pernyataan tentang Ethereum yang tidak sesuai dengan komunitas kripto guys. Dan Michael Saylor ini yang juga mengkritik Ethereum dan menyebutnya sebagai sekuritas, menyatakan bahwa SEC hampir pasti tidak akan pernah menyetujui ETF Ethereum Spot. Dan 20 hari sebelum tenggat waktu terakhir pada 23 Mei nanti, pernyataannya berkaitan dengan apakah SEC akan mengabulkan atau menolak aplikasi spot Ethereum ETF ini guys. Selain itu, ia memperkirakan bahwa BNB, Solana, XRP, dan Cardano yang merupakan mata uang kripto dengan peringkat yang lebih rendah akan dikategorikan sebagai sekuritas yang tidak terdaftar guys. Jadi ini cukup menarik ya, dan kita tunggu aja untuk drama dari SEC ini tentang Ethereum Spot ini guys. Dan kalau memang untuk BNB, Solana, XRP, dan juga Cardano ini dikategorikan sebagai sekuritas guys, maka ini efeknya akan sangat besar sekali guys ya. Kalau memang seandainya Ethereum ini juga dikategorikan sebagai sekuritas, ini dampaknya akan lebih luas lagi guys ya. Jadi kita tunggu aja, kita pantau bareng-bareng. Dan buat teman-teman semua yang optimis dengan keputusan SEC untuk menyetujui ETF Ethereum di bulan Mei, kalau tidak salah di tanggal 23 Mei nanti, kalian harus pantau baik-baik untuk perkembangan infonya, dan jangan lupa stay tune di channel ini guys. Selanjutnya kalau kita lansir dari Crypto Briefing ya, diinformasikan di sini bahwa CTO dari Bitfinex menyangkal tuduhan baru guys tentang peretasan data pengguna dan memastikan dananya aman guys. Paulo Arduino berpendapat bahwa klaim pelanggaran tersebut mungkin dibesar-besarkan atau dibuat-buat sebagai strategi untuk mengiklankan keefektifan alat peretasan. Bitfinex telah menjadi sorotan baru-baru ini setelah sebuah kelompok ransomware yang bernama F-Society mengklaim telah mendapatkan akses ke 2,5 terabyte data bursa dan informasi pribadi sekitar 400.000 pengguna. Menanggapi tuduhan tersebut, CTO Bitfinex Paulo Arduino mengklarifikasi bahwa klaim peretasan database tersebut tampaknya palsu dan menjamin dana pengguna tetap aman guys. Arduino menemukan adanya ketidaksesuaian data dan ketidakcocokan data pengguna dalam postingan peretas. Peretas memposting sampel data yang berisi 22.500 catatan email dan kata sandi. Namun, menurut Paulo, Bitfinex tidak menyimpan kata sandi teks biasa atau rahasia autentikasi dua faktor dalam teks yang jelas. Selain itu, dari 22.500 email dalam data yang bocor, hanya 5.000 yang cocok dengan pengguna Bitfinex. Menurutnya, ini bisa menjadi masalah umum dalam keamanan data, di mana pengguna sering menggunakan kembali email dan kata sandi yang sama di beberapa situs, yang mungkin menjelaskan keberadaan beberapa email terkait Bitfinex dalam kumpulan data. Sorotan lainnya adalah kurangnya komunikasi dari para peretas, di mana mereka tidak menghubungi Bitfinex secara langsung ya, untuk melaporkan pelanggaran data ini atau untuk bernegosiasi, yang merupakan perilaku yang tidak lazim untuk serangan ransomware yang biasanya melibatkan beberapa bentuk permintaan tebusan atau kontak. Selain itu, informasi tentang dugaan peretasan yang diposting pada tanggal 25 April, tetapi Bitfinex ini baru menyadari klaim tersebut baru-baru ini guys.
Paulo mengatakan jika memang ada ancaman atau permintaan yang nyata, para peretas ini kemungkinan besar akan menggunakan program bug bounty Bitfinex atau saluran dukungan pelanggan untuk melakukan kontak yang tidak ada yang terjadi guys ya. Jadi Bitfinex telah melakukan analisis menyeluruh terhadap sistemnya dan sejauh ini belum menemukan bukti adanya pelanggaran, dan Paulo mengatakan bahwa tim akan terus meninjau dan menganalisis semua data yang tersedia untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan dalam penilaian keamanan mereka guys. Setelah berita tersebut ya tentang potensi pelanggaran yang muncul, di mana Synology Research, seorang pengguna X, mengonfirmasi keaslian kebocoran tersebut, dan pengguna tersebut mengatakan bahwa dia mencoba salah satu kata sandi dalam informasi yang bocor dan menerima 2FA. Namun pada saat berita ini diturunkan ya, dia menghapus postingannya dan mengoreksi informasi sebelumnya guys. Dalam sebuah postingan terpisah di X, Arduino juga menyarankan bahwa motif sebenarnya di balik klaim pembobolan yang dibesar-besarkan adalah untuk menjual alat peretasan kepada penipu potensial lainnya. Idenya adalah untuk menghasilkan buzz seputar peretasan profil tinggi yaitu Bitfinex, SBC Global, Rutgers, Coinoma, dan ini untuk mempromosikan alat mereka guys, yang menurut mereka dapat memungkinkan orang lain untuk melakukan serangan serupa dan berpotensi menghasilkan uang dalam jumlah besar. Selain itu, dia juga mempertanyakan mengapa para peretas perlu menjual alat peretasan seharga $299 jika mereka benar-benar bisa mengakses Bitfinex dan mendapatkan data berharga guys. Nah ini juga masuk akal ya. Jadi masih dipertanyakan apakah ini hanya sekedar narasi saja ya dari para peretas untuk bisa menjual alat mereka, atau memang ada sesuatu yang lain, kita nggak tahu ya. Nanti kita akan update lagi. Dan selanjutnya kalau kita lansir dari harian Cryptopolitan, diinformasikan di sini pendiri dari Cardano yaitu Charles Hoskinson mengusulkan kemitraan dengan Bitcoin Cash guys. Nah ini menarik juga ya. Hoskinson mengajukan pertanyaan kepada para pengikutnya untuk menggabungkan Bitcoin Cash dengan teknologi blockchain Cardano seperti bukti kerja yang berguna LEOS, kemudian bukti non-interaktif proof of work, kemudian dan juga teknologi Ergo, dan proposal yang ia tawarkan adalah mengubah Bitcoin Cash menjadi Cardano Partner Chain yang bertujuan untuk membuatnya lebih fungsional dan efisien. Diskusi yang dipicu oleh postingan Hoskinson ini menunjukkan ketertarikan pada potensi kekuatan gabungan dari metode ilmiah teknologi blockchain Cardano dan posisi Bitcoin Cash saat ini di dunia kripto. Aliansi ini mungkin akan menjadi salah satu rantai bukti kerja yang paling canggih di pasar guys. Nah ini menarik ya kalau menurut saya pribadi ya, kalau memang benar-benar akan mengintegrasikan teknologi Cardano dengan Bitcoin Cash ini guys. Karena menurut saya ya untuk Cardano ini dari perkembangan ekosistemnya ini sangat lambat sekali guys ya, kalau kita bandingkan dengan beberapa blockchain yang lain, dan banyak yang berspekulasi dan agak skeptis ya dengan si Hoskinson ini guys, karena ada beberapa hal yang berkembang ya dan berspekulasi bahwa Hoskinson ini sering ya melakukan atau beberapa kali memposting tentang gaya hidup mewahnya guys, dan orang berspekulasi bahwa dana ataupun blockchain Cardano ini hanya digunakan sebagai kedok saja ya untuk menumpuk kekayaan dari si Charles Hoskinson ini guys. Tapi kita tidak tahu apakah ini benar atau enggak ya, karena ini hanya sebagai isu yang berkembang di luar sana dan orang semakin kesini semakin skeptis ya dengan Cardano ini, dan itu terlihat dari perkembangan atau harga dari token EDA itu sendiri ya, yang bisa dibilang agak stagnan ya, bahkan banyak yang bilang disebut sebagai stable coin guys ya, karena melihat dari pergerakan harganya yang gitu-gitu aja. Oke. Tapi itu hanya spekulasi dan kita akan lihat nanti dan pantau bareng-bareng ya untuk perkembangan selanjutnya guys. Dan selanjutnya kalau kita lansir dari harian Zcrypto ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal, ada berita yang cukup menarik guys tentang Dogecoin ini, dimana diinformasikan di sini bahwa untuk kenaikan dari Dogecoin menuju harga $1 ini tampaknya semakin dekat guys, setelah Tesla secara resmi menambahkan opsi untuk pembayaran Doge. Wow, ini berita yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu guys. Jadi mata uang kripto favorit Elon Musk yaitu Dogecoin atau Doge secara resmi telah dimasukkan ke dalam situs web Tesla sebagai salah satu cara pembayaran resmi untuk pembuat mobil listrik ini. Harga Doge telah melonjak 2 digit selama beberapa hari terakhir hingga menembus di harga $0,16 karena pasar kripto yang lebih luas mengalami pemulihan yang tajam dan juga kenaikan koin
meme hari ini telah membuat para penggemar mempertanyakan apakah ini menandai awal dari rally bullish penuh. Halaman pembayaran Tesla telah diperbarui untuk secara resmi menyertakan koin meme asli yaitu Doge, dan khususnya produsen kendaraan listrik Elon Musk ini hanya menerima Doge untuk barang dagangan tertentu di Tesla Store online. Tambahannya mencatat bahwa Dogecoin juga dapat diterima pada produk tertentu ya. Dan untuk membeli sebuah barang, pembeli hanya perlu mengirim token Doge ke alamat wallet Dogecoin Tesla dan melakukan pembayaran. Di situs webnya, Tesla mengklarifikasi bahwa mereka hanya mendukung pembayaran Dogecoin dan aset digital non-Dogecoin yang dikirim ke Tesla tidak akan dikembalikan kepada pembeli. Dogecoin dengan nilai pasar 23 miliar dolar diciptakan pada tahun 2013 ya sebagai lelucon belaka guys, tetapi token meme bertema anjing ini memiliki tempat yang cukup serius di hati Elon Musk. Tesla mulai menerima pembayaran Doge untuk barang dagangan perusahaannya pada awal tahun 2022 dulu ya, dan kemudian pada tahun yang sama perusahaan kedirgantaran Elon Musk yaitu SpaceX juga mulai menerima Doge untuk barang dagangan. Pada bulan Maret tahun ini, dia mengisyaratkan bahwa mobil Tesla dapat dibeli menggunakan Doge pada suatu saat nanti di masa depan guys. Meskipun miliarder eksentrik ini ya tidak lagi banyak memposting tentang Dogecoin, sorak-sorai di X mendorong kenaikan Dogecoin yang sangat cepat pada tahun 2021 dan token Doge mencapai level tertinggi sepanjang masa saat ini di 0,73 dolar ya pada 8 Mei 2021 menjelang penampilan Elon Musk di SNL dulu guys, dan ini sempat ramai banget. Jadi kita tunggu aja apakah benar nanti untuk token Doge ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran resmi untuk penjualan ataupun pembelian mobil Tesla. Ini cukup menarik guys. Dan kalau kita lansir ya lebih lanjut dari Bitcoin Systemi, diinformasikan bahwa raksasa otomotif Tesla telah memperbarui informasi untuk pembayarannya guys. Dan menurut situs resminya di sini ya, opsi pembayaran American Express, Discover, Mastercard, Visa, dan Apple Pay dapat digunakan saat membeli produk Tesla juga. Namun Tesla juga menyatakan dalam catatan yang ditambahkannya bahwa Dogecoin dapat digunakan untuk beberapa produknya juga. Dan menurut komunitas mata uang kripto, Dogecoin sebelumnya tidak disebutkan di antara opsi pembayaran. Namun Doge tidak dapat digunakan untuk membeli mobil Tesla, itu hanya dapat digunakan untuk membeli produk tertentu guys. Pengguna yang ingin membeli produk Tesla dengan Doge diberikan harga yang menunjukkan nilai setara Doge dari produk tersebut untuk jangka waktu tertentu. Tetapi ini berlaku untuk waktu yang singkat dan harga perlu diperbarui setelah beberapa waktu, dan diketahui bahwa alasannya adalah volatilitas dari Doge itu sendiri guys. Jadi intinya guys, kita tunggu aja nanti untuk update selanjutnya ya, dan kejutan-kejutan apalagi yang akan dibuat si Elon Musk ini ya. Dan memang si orang ini sangat eksentrik banget ya, dan apapun yang dilakukan oleh si miliarder ini ya, ini akan membuat banyak sekali spekulasi di masyarakat ya, khususnya untuk pecinta kripto dan juga para Doge holder ya, khususnya dengan semua spekulasi yang berkembang ini guys. Karena apapun yang akan diambil untuk keputusannya ataupun akhir dari drama ini, tentu saja ini akan sangat signifikan sekali guys untuk efeknya. Oke, jadi kita tunggu aja bareng-bareng dan kalian stay tune aja di sini untuk update-nya. Jadi untuk hari ini cukup ya informasinya. Untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter, dan untuk rekomendasi project-project baru kita akan share di akun Telegram. Jadi kalian mampir aja di situ. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.